Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas kemudahan yang Allah limpahkan kita bisa melanjutkan pembahasan kita membaca kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tersampaikan kepada beliau, kepada sahabat beliau, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah secara umum, secara dasar kita telah selesai membahas seputar zakat harta. Bahwasanya harta yang terkena zakat itu sebanyak berapa jenis? Ada 5 ya, ada 5 jenis. Sudah selesai pembahasan kita. Sekarang kita lanjutkan para hadirin. Jenis zakat yang kedua itu adalah zakat fitrah. Itu adalah zakat fitrah, bab shadaqatul fitri. Hadis-hadis seputar zakat fitri. Hadisnya tidak banyak, itu 3 hadis dari 627 sampai 630. Baik, kita baca para hadirin hadisnya. Hadis 627. Ani bin Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala. Semoga Allah meridhai mereka berdua. Sahabat Ibnu Umar mengatakan, farada Rasulullah zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sa' kurma atau 1 sa' syair gandum. Atas siapa diwajibkan? Alal abdi, seorang hamba, wal hurri, orang merdeka, wal zakari, laki-laki, kena semua, wal unsa, perempuan, was saghir, anak kecil, wal kabir, yang sudah dewasa, minal muslimin, dari kalangan orang Islam. Kapan waktunya? Wa amara biha an tuadda, beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk ditunaikan qabla, sebelum khurujin nasi, sebelum kaum muslimin keluar menunaikan salat, qabla khurujin nasi ila shalah, muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hikmahnya disebutkan dalam hadis yang lain tapi mengandung dhaif. Ughnuhum, tahanlah mereka, cukupkanlah mereka, anil tawaf, agar mereka tidak keliling untuk mengemis fi hadzal yaum, di hari ini. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat hadis-hadis tentang zakat fitrah. Baik, zakat itu berarti ada berapa macam berarti? Ada 2 ya. Zakat ada 2. Yang pertama, zakat harta. Telah kita pelajari. Alhamdulillah. Hartanya apa itu? Hewan ternak. Kemudian apa lagi? Ya, tanaman ya. Itu adalah makanan pokok. Apa lagi? Emas atau perak atau uang. Kemudian zakat
dagang, zakat dagang. Nah, ini para hadirin insyaallah telah bisa membantu para hadirin secara dasar kapan para hadirin itu mengeluarkan zakat untuk harta tersebut. Mungkin timbul pertanyaan untuk zakat harta, Ustaz, saya baru tahu ternyata saya sudah kena zakat. Saya memiliki emas 150 gram contohnya. Sudah tidak saya zakatkan selama 5 tahun. Apakah ada kewajiban untuk membayar yang 5 tahun yang lewat? Jawabannya ada. Kenapa demikian? Karena zakat itu adalah nanti kaitannya sama hak Allah satu. Kemudian sama hak siapa lagi? Hak fakir miskin. Berarti kita menahan sebagian jatah fakir miskin di tangan kita sehingga wajib untuk ditunaikan. Beda dengan tidak solat. Zaman dahulu tidak solat, maka solat itu adalah murni hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kewajiban itu adalah taubat menyesali perbuatan tersebut. Baik, telah berlalu pembahasan kita. Sekarang kita yang kedua para hadirin, itu adalah zakat fitir ya. Kalau bahasa yang sering kita dengar apa zakat fitrah. Baik. Kita pelajari tentang zakat fitrah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kita ketahui zakat fitrah itu hukumnya. Apa hukum mengeluarkan zakat fitrah? Rasulullah katakan, sahabat Ibnu Umar menyampaikan, farada Rasulullah. Rasulullah wajibkan. Rasulullah wajibkan. Berarti zakat fitrah hukumnya wajib untuk dikeluarkan. Rasulullah yang mewajibkan, kata sahabat Ibnu Umar. Baik. Diwajibkan kepada siapa? Diwajibkan. Beliau mengatakan minal muslimin. Diwajibkan kepada seluruh. Diwajibkan kepada seluruh muslim. Yang spesialnya untuk zakat fitrah para hadirin, itu tidak disyaratkan balik. Untuk solat disyaratkan balik. Iya. Untuk puasa disyaratkan balik. Iya. Untuk zakat fitrah tidak disyaratkan. Sehingga sahabat Ibnu Umar mengatakan itu adalah muslim tersebut, baik dia budak. Keluarkan selama masih muslim. Al-hur, baik dia merdeka. Kemudian wazakar, baik dia laki-laki. Kemudian wal untha, baik dia perempuan. Wasagir, kecil, anak kecil. Wasagir itu anak kecil itu belum balik dia. Wal kabir, juga yang sudah besar, dewasa. Ini zakat fitrah ini. Berarti pokoknya apa kaidahnya? Mencakup seluruh kaum muslim. Tidak ada kaitannya dengan masalah sudah wajib puasa atau belum. Kalau kita lihat para hadirin anak kecil, wajib tidak untuk puasa? Tidak wajib. Untuk zakat fitrah wajib. Oleh karenanya orang yang tidak berpuasa dengan sengaja, dosa dia. Apakah wajib mengeluarkan zakat fitrah? Wajib. Karena ini kewajiban yang terpisah. Ini anak kecil tersebut tidak ada puasa. Meskipun demikian Rasulullah wajibkan. Sehingga ulama mengatakan zakat fitrah itu adalah zakatun lil abdan. Itu zakat untuk jiwa.
atau badan. Kalau mal, zakat harta itu berkaitan dengan harta. Baik, hukumnya wajib. Kemudian yang kedua para hadirin, apa yang harus dikeluarkan? Apa yang dikeluarkan? Kita lihat secara nas dulu. Beliau katakan min tamrin. Tamrin apa artinya? Kurma. Syair, gandum. Kita gabung hadisnya dengan hadis berikutnya, itu adalah zabib, anggur kering. Anggur kering itu apa itu? Kismis ya. Bahasa Arabnya zabib. Jadi terjadi perubahan nama. Kalau anggur inab, inabun anggur. Kalau anggur yang sudah dikeringkan, berubah nama zabib namanya, anggur kering. Kemudian al-aqid. Aqid itu adalah susu yang dimasak kemudian dikeringkan. Susu yang dikeringkan. Baik. Apa yang dikeluarkan di zaman Nabi? Kurma, gandum, anggur kering, kemudian susu yang dikeringkan. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kurma di kita? Ada kurma di kita, ada ya? Baik, ada gandum di kita? Ada gandum? Ada gandumnya. Itu yang merek makanan itu ada. Gandum namanya, ada gandum. Ada anggur kering? Ada kismis. Nah, para hadirin, sebagian ulama mengatakan selama masih ada kurma dan gandum engkau temui, maka tidak boleh mengeluarkan dengan selain yang disebutkan dalam nas. Selama kita bertemu. Bertemu kita dengan kurma hari ini? Bertemu. Bertemu dengan anggur kering? Bertemu. Akan tetapi Syekh Shalih Al-Fauzan kemudian para ulama yang lain mengatakan, meskipun engkau bertemu dengan kurma, dengan gandum, akan tetapi selama itu tidak dijadikan makanan pokok, maka tinggalkan itu. Berpalinglah, beralihlah kepada apa? Kepada makanan pokok. Karena ketika Nabi SAW menyampaikan tentang kurma, menyampaikan tentang gandum, bukan karena kurmanya, bukan karena gandumnya, karena pada waktu itu qutuhum hazihi, makanan pokok mereka itu adalah kurma dan gandum. Sehingga Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, kami mengeluarkan satu sok makanan dan makanan kami kala itu adalah kurma. Berarti apa yang dimaksud? Berarti bukan karena kurmanya, akan tetapi karena makanan pokoknya. Oleh karenanya kalau kita praktekkan, apa yang kita keluarkan berarti? Beras. Jagung dikeluarkan? Makanan pokok jagung? Tidak, berarti tidak sah ya, tidak sah. Beras makanan pokok. Berarti ini sebagai pengganti. Baik, ini nomor 2, apa yang dikeluarkan. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang ketiga. Takarannya berapa? Takaran zakat fitrah. Berapa takarannya? Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam sa'an. Itu satu sa'. Hafal dulu para hadirin yang kayak seperti ini. Seperti untuk
nisab emas berapa? Secara nas Nabi dulu. Perkataan Nabi berapa? 20 dinar. Secara ungkapan Nabi SAW. Kemudian dikalkulasikan dengan bahasa kita sekarang. Kurang lebih 85 gram. Itu adalah bahasa kita pendekatan. Kemudian untuk pertanian berapa untuk pertanian? Bahasa nabinya sallallahu alaihi wasallam. Berapa? 5 wiskun. Kalau kita kalkulasikan berapa? 750 kilo. Baik. Nah, untuk takaran zakat fitrah Nabi katakan berapa? Sa' satu sa'. Satu sa' itu adalah 4 mud. 4 mud. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian baru kita kalkulasikan dengan kilogram. Berapa? Yang satu sa' itu sama dengan 4 mud. Nah, kalau kita bawakan kepada takaran kita hari ini kilogram, itu adalah Syekh Shalih Al-Fauzan menyarankan agar selamat itu 3 kilogram. 3 kilogram. Para hadirin akan menemui perbedaan-perbedaan. Karena apa? Ada yang mengatakan 2,2, ada yang mengatakan 2,5 itu sudah cukup. Ada yang mengatakan sampai 3 kilo. Kenapa demikian? Karena ini membawakan sa' itu kalau dikilogramkan berapa. Tidak ada kata sepakat. Oleh karenanya beliau menyarankan yang lebih selamat kalau ada kelapangan, ya udah keluarkan 3 kilogram. Seperti para hadirin 20 dinar pernah kita sampaikan, sebagian peneliti mengatakan berapa 20 dinar itu? Ada yang ingat? Iya, 70 gram. Bukan 85. 70 gram emas itu adalah 20 dinar. Berarti kalau sudah sampai 71 ada zakatnya? Ada zakatnya. Yang masyhur sama kita berapa? Ya 85. Takaran zakat fitrah itulah satu sa'. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis 627 ya, 627. Baik, sekarang kita sedikit merincikan tentang nomor 1 ya, tentang nomor 1. Kepada siapa tadi ditujukan? Kepada seluruh kaum muslimin, budak, merdeka, laki-laki, perempuan, kecil, dewasa, puasa atau tidak? Tidak puasa. Nah, catatan mereka ini yang kita sebutkan, Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan kana maujudan inda ghurubis syamsi. Mereka yang kita sebutkan ini adalah hadir, ada keberadaannya pada saat tenggelamnya matahari. Kalau bahasa kitanya apa? Pada malam takbiran ya. Pada malam 1 Syawal. Nah, semua mereka tersebut, laki-laki tersebut, perempuan, kecil, dewasa tersebut ada dia ketika matahari tenggelam. Nah, turunannya kalau sekiranya orang tersebut meninggal, kasus meninggal. Yang kedua, lahir. Baik. Apa kaedahnya? Kaedahnya mereka wajib itu kapan? Mereka ada masih hidup ketika matahari terbenam. Baik. Kemungkinannya orang yang meninggal kapan kemungkinan? Bisa jadi sebelum maghrib.
Bisa jadi setelah maghrib. Bisa jadi sebelum maghrib. Bisa jadi setelah maghrib. Nah, para hadirin, yang meninggal sebelum maghrib wajib nak mengeluarkan zakat fitrah, diambilkan dari hartanya. Dia meninggal sebelum maghrib, wajib apa tidak? Hah? Iya, ada berapa pendapat ini? Hah? Sebelum maghrib kaedahnya mereka tersebut hidup ketika matahari terbenam. Nah, sekarang meninggal sebelum matahari terbenam. Wajib apa tidak? Hah? Tidak wajib. Karena dia tidak hidup sebelum masuknya waktu. Bisa dipahami? Sebelum maghrib meninggal, tidak ada apa? Tidak ada bayar zakat fitrah. Karena dia sudah tidak ada ketika masuk waktu wajib. Kapan masuk waktu wajib? 1 Syawal, ketika matahari terbenam. Meninggal jam 8. Wajib apa tidak? 8 malam. Kan setelah maghrib judulnya ini, Bang. Apa? Apa, Bang? Iya, kalau kita butuh enggak apa-apa. Iya, nanti kita lihat ya. Iya. Ya berarti enggak wajib, enggak wajib. Nanti lain cerita apakah boleh atau tidak, itu sedekah lainnya. Tetapi tidak wajib. Wajib dan tidak wajib kaitannya dasarnya apa? Kaitannya dengan masalah dosa. Dengan masalah dosa. Baik, setelah maghrib dia meninggal jam 8. Ada zakat fitrahnya? Ada. Baik. Sekarang lahir ya. Lahirnya sebelum maghrib. Kemudian kemungkinan kedua apa? Lahir setelah maghrib. Baik, perhatikan kaidah, turunkan kepada kasus. Siapa yang wajib, siapa yang tidak? Hah? Yang wajib siapa yang wajib? Yang lahir yang mana? Sebelum maghrib. Wajib ya? Ya, kalau hidup. Maksudnya dia bertemu nanti dengan apa? Dengan 1 Syawal. Artinya dia sudah keluar dari perut ibunya. Baik, lahirnya jam 9 malam. Wajib apa enggak? Hah? Enggak wajib. Enggak wajib. Kenapa demikian? Ketika matahari terbenam, di mana posisinya? Di alam dunia atau di alam janin ibunya? Rahim ibunya. Maka tidak wajib. Oleh karenanya para ulama mengatakan janin yang dikandung oleh seorang ibu tidak wajib untuk dikeluarkan zakat. Tidak wajib. Pahami tidak wajib ya? Boleh, apakah boleh Ustaz? Kalau boleh bahkan disunnahkan. Sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu mengeluarkan zakat yang untuk janin ya. Tidak wajib, akan tetapi sunnah dengan catatan apa? Lahirnya setelah maghrib. Begitu juga Islam dia sebelum maghrib, Islam dia setelah maghrib. Jadi patokannya apa? Dia tersebut ada di alam dunia ketika matahari terbenam. Kalau sudah pindah alam, ya udah lain cerita. Pindah alam ke alam barzakh. Itu tidak ada kewajiban. Meninggal jam 5 sore. Maka tidak ada kewajiban bayar zakat fitrah. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang hukum, kemudian yang tadi apa yang dikeluarkan, kemudian takarannya, kemudian waktunya. Yang keempat, waktunya. Oleh karenanya, pahami aja yang 4 pembahasan, insyaallah mudah dipahami. Terkait hukum, kemudian terkait
apa yang dikeluarkan, kemudian takaran, kemudian yang keempat adalah waktunya. Nabi SAW mengatakan paduannya adalah wa amara biha, dan Rasulullah memerintahkan antu adda, untuk dikeluarkan, untuk dikeluarkan. Untuk dikeluarkan ya. Qabla khurujin nasi ila shalah, sebelum manusia berangkat salat. Untuk dikeluarkan sebelum manusia berangkat menuju salat. Berarti salat apa yang dimaksud? Salat Idul Fitri. Baik. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, berarti dapat kita pahami ada waktu startnya. Start, waktu masuk ya. Kemudian waktu habis. Ada dua berarti untuk waktu. Kapan masuk waktu wajib? Ketika fitrah ini dia, fitri. Ketika terbenam matahari yang menandakan besok satu Syawal. Ini udah masuk ini. Kapan berakhirnya? Habis waktunya setelah salat Idul Fitri. Dah habis. Limitnya adalah sebelum manusia itu berangkat itu telah diambil zakat fitrah tersebut oleh orang yang berhak. Nah, kalau sekiranya akan ada hadisnya nanti, kalau sekiranya setelah salat dia kasih bagaimana kedudukannya. Bagaimana kedudukannya. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian ini waktu wajib, pahami ini waktu wajib. Sudah terpanggil, kapan sudah terpanggil? Ketika matahari telah terbenam, itu sudah terpanggil wajib. Nah, sebelum matahari terbenam, artinya jika kita keluarkan sebelum matahari terbenam ya, sebagian itu membolehkan, seperti Imam Ahmad memberikan keringanan, dibolehkan untuk diberikan kepada yang berhak sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Boleh diperbolehkan untuk diberikan kepada yang berhak. Kanu, dalam Sahih Bukhari dikatakan kanu, sahabat itu memberikan zakat fitrahnya sehari sebelum Idul Fitri. Berarti kalau sehari kemungkinan tanggal berapa berarti? 29. Atau 2 hari sebelum Idul Fitri, berarti tanggal berapa? Tanggal 28. Nah, ini waktu keringanan, diberikan keringanan. Ustaz, ada yang membutuhkan Ustaz. Boleh enggak saya kasih di tanggal 28-nya? Boleh apa tidak? Boleh. Ada orang yang membutuhkan, boleh enggak saya kasih di tanggal 29-nya?
Boleh. Tapi yang afdalnya yang mana yang afdalnya? Setelah matahari terbenam, itu waktu yang afdalnya. Bahkan waktu afdal tersebut setelah subuh. Kalau bisa untuk dilakukan. Waktu keringanan itulah sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya jauh-jauh hari jangan. Di 1 Ramadan telah diberikan kepada yang bersangkutan. Baik. Sekarang orang memberikan zakat fitrahnya ke masjid itu di tanggal ke-25. Para hadirin kapan memberikan? Contoh aja. Biasanya panitia masjid kapan membuka? Kapan Ustaz? 21 Ramadan. Baik. Ini panitia ya. Panitia itu amil atau bukan para hadirin? Pendekatannya apa pendekatannya? Wakil ya, yang kita pelajari kemarin kan. Amil itu apa amil? Baik, 21 Ramadan telah dibuka. Apakah sah seperti ini? Apakah sah kita serahkan 21 Ramadan ke masjid? Tadi kita katakan apa? Kapan keringanan? 2 hari sebelum Lebaran. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu, dengan konsep ini subhanallah, di dalam kitab Nawaziluz Zakah itu disertasi doktor disebutkan hal yang seperti ini diperbolehkan. Diperbolehkan. Apa alasan kira-kira? Karena panitia akan menyerahkan di tanggal 21-nya atau kapan? Panitia menyerahkan kepada seluruh yang berhak di 1 hari sebelum Idul Fitri. Nah, penyerahan itulah yang dianggap. Nah, sekarang ketika kita memberikan, itu belum dihukumi mengeluarkan zakat fitrah. Itu statusnya baru titipan. Di tangan siapa? Di tangan wakil. Andai sekiranya beras tersebut hilang, para hadirin mengeluarkan lagi. Karena belum dihukumi sebagai zakat fitrah. Kapan itu dihukumi zakat fitrah? Telah dikatakan zakat fitrah itu apabila telah diberikan dan diterima. Sekarang pihak masjid di tanggal 21 memberikan? Tidak. Pihak masjid baru mengumpulkan. Kapan diberikan kepada yang berhak? Di 29 atau di 28. Boleh berarti seperti ini? Yang hadis yang kita baca tadi, mereka itu mengeluarkan zakat fitrah sehari atau 2 hari sebelum Idul. Yang menjadi masalah apa berarti yang menjadi masalah? Di tanggal 21 itu dikeluarkan, diberikan kepada yang bersangkutan. Itu yang diperdebatkan oleh para ulama. Oleh karenanya panitia masjid yang membuka saja, itu pemberi belum dikatakan orang yang membayar zakat fitrah. Baru hanya menitipkan. Baik. Dengan ini para hadirin, dahulu sebelum saya baca kitab tersebut juga berpandangan tidak diperbolehkan. Ternyata setelah melakukan pendekatan, panitia itu hanya baru menerima titipan. Nanti diserahkan sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri, dan boleh amalan seperti ini. Yang bermasalah apa tadi yang bermasalah? Yang diperdebatkan, bahkan ada ulama yang mengatakan tidak sah, langsung diberikan kepada yang bersangkutan. Bisa dibedakan pembahasannya? Baik, semoga bermanfaat. Azan dulu kemudian kita lanjutkan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadis yang terakhir atau hadis 629, hadis 630. Hadis 630. 629. Kunna, hadis Abu Sa'id Al-Khudri,
kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin aw sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin aw sa'an min zabib, yang kita sampaikan tadi. Pada masa Rasulullah kami selalu mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 1 sa' makanan atau 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum. Hadisnya muttafaqun alaih. Abu Sa'id mengatakan, adapun saya masih mengeluarkan zakat fitrah seperti yang pernah aku keluarkan di masa Rasulullah. Yaitu apa? Yaitu sebesar 1 sa' makanan. Dalil ini para hadirin, kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sa'an, kami selalu mengeluarkan zakat fitrah, kami selalu mengeluarkan zakat fitrah di zaman Nabi 1 sa'. Jadi yang dikeluarkan uang pengganti 1 sa' atau 1 sa'-nya yang diberikan? 1 sa'-nya yang diberikan. Oleh karenanya mayoritas ulama mengatakan itu tidak sah mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Tidak sah dengan uang. Memang ada khilafnya. Itu adalah Abu Hanifah, ulama Hanifiyah. Sehingga Syekh Saleh Al-Fauzan mengatakan wa hadza ghalat. Ini adalah keliru. Karena menyelisihi sunnah Nabi SAW. Perhatikan perkataan sahabat Abu Sa'id. Pada masa Rasulullah kami selalu mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 1 sa' makanan. Jadi yang diberikan apa? Makanannya yang diberikan. Bukan diganti dengan uang ya, bukan diganti dengan uang, bukan diganti dengan alat transaksi. Bukankah di zaman Rasulullah ada alat transaksi? Ada. Apa itu alat transaksinya? Dinar dan dirham. Meskipun demikian Rasulullah mengatakan 1 sa'. Tidak menggunakan kaedah badi dinar. Dan sahabat Abu Sa'id mengatakan kami selalu. Oleh karenanya Abu Daud rahimahullah mengatakan, murid Imam Ahmad, qila li Ahmad, dikatakan kepada Imam Ahmad, dan saya mendengar, apakah sah orang yang mengeluarkan zakat fitrah diganti dengan uang? Beliau mengatakan, saya khawatir. Apa kata beliau? Saya khawatir. Saya khawatir, takut-takutnya tidak sah. Khilafu sunnati Rasulillah. Karena menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Ada ulama yang berpendapat, Ustaz, ada. Abu Hanifah kalau tidak salah. Itu boleh mengeluarkan dengan apa? Dengan rupiah dengan alat transaksi. Oleh karenanya para hadirin, tindakan yang paling tepat, ambillah yang paling tepat. Yang jelas-jelas itu sah dan tidak diperdebatkan oleh para ulama. Ambillah jalan yang selamat. Keluarkan satu sa' berupa makanan. InsyaAllah selamat. InsyaAllah selamat. Ustaz, ada ulama, ada ustaz yang mengatakan iya, kita mengetahui. Inilah ranah khilafiyah, tapi apa? Ambillah jalur selamat. Apa kata Imam Ahmad? Saya khawatir. Tidak sah karena menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian hadis yang terakhir, yang terakhir hikmahnya. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafasi wa tu'matan lil masakin faman addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Baik. Kita lihat lanjutannya. Ini tentang waktunya ya.
waktu start masuk kemudian habis. Yang kelima itu adalah hikmahnya. Hikmahnya. Adalah hikmah zakat fitrah itu apa? Nabi SAW katakan tuhratan lis-shaimi. Itu adalah sebagai pembersih as-shaim, yaitu orang yang puasa. Dari apa? Minar rafath minal lagwi war rafath, dari perbuatan dosa dan sia-sia. Hadirkan ini para hadirin. Oleh karenanya hal yang pertama kita hadirkan ketika kita mengeluarkan zakat fitrah itu adalah kita berharap semoga yang kita keluarkan itu mensucikan pahala kita dari perbuatan dosa dan sia-sia. Hadirkan itu, hadirkan. Kita diberikan rahmat oleh Allah, diberikan peluang untuk membersihkan pahala kita dari berbagai macam kotoran. Karena para hadirin, dosa dan perbuatan sia-sia itu ketahuilah dia memberikan berat efeknya, pengaruh kepada puasa. Baik puasa sunnah maupun puasa wajib, pengaruh para hadirin. Sampai-sampai Nabi SAW katakan laisa nasibahu minas siyami illal ju'i wal atash. Betapa besarnya pengaruh dosa dan perbuatan yang menyelisihi syariat ini kepada puasa kita, sampai-sampai apa? Jatah puasa seseorang bisa imbalannya adalah hanya menahan haus dan lapar. Ini pengaruhnya. Para hadirin, ketika disebutkan dosa, jangan sempitkan makna dosa. Kalau kita menyempitkan makna dosa, kita akan mengatakan diri kita tidak pernah berbuat dosa. Ketika disebutkan dosa, kita memahami dosa itu zina. Ketika dipahami dosa, dosa itu mencuri. Ketika dipahami dosa, dosa itu membunuh. Berarti selama kita tidak berzina, selama kita tidak membunuh, selama kita tidak meninggalkan salat, berarti kita tidak melakukan dosa. Nah, orang memahami dosa tersebut, dia sempitkan makna dosa. Padahal tidak bersabar itu bagian dari dosa. Padahal tidak bersyukur itu bagian dari dosa. Padahal tidak menundukkan pandangan di media sosial itu bagian dari dosa. Banyak para hadirin. Jangan disempitkan makna dosa. Ketika kita menyempitkan, kita akan menganggap diri kita ini tidak pernah melakukan dosa. Apa itu dosa? Dosa minum minuman keras. Oh, berarti kita tidak pernah. Berarti kita tidak melakukan dosa. Tidak. Ada hikmahnya sebagai pembersih orang yang puasa dari perbuatan dosa dan sia-sia. Kemudian hikmah yang kedua adalah tu'matan lil masakin. Ini adalah jiwa sosial ya. Ada unsur sosialnya. Baik. Kemudian beliau SAW melanjutkan hadisnya. Ini adalah konsekuensi orang yang menunaikan zakat pada waktunya. Faman addaha qabla shalah, barang siapa yang mengeluarkan, nah ini dia, mengeluarkan sebelum salat, sebelum selesai salat. Apa kata Nabi SAW? Fahiya zakatun maqbulah. Itu adalah zakat yang diterima. Diharapkan bisa sebagai pembersih. Baik,
Oleh karenanya pastikan kita berharap dengan ini para hadirin, diberikan peluang dengan zakat fitrah agar kesalahan-kesalahan kita itu diampuni yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Kemudian Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, "Wa man addaha ba'da shalah." Apabila dia mengeluarkan setelah selesai orang sembahyang di tempatnya. Apa kata Nabi? Fahiya sadaqatun minas sadaqat. Maka dihukumi sedekah seperti sedekah-sedekah yang lain. Baik. Kalau belum tersalurkan karena sibuk-sibuk tadi, ternyata lah selesai orang sembahyang di tempat, tetap kita kasihkan para hadirin. Iya, tetap dikasih. Tapi apakah hukumnya tersebut hukum zakat fitrah yang diharapkan sebagai penghapus kesalahan kita? Tidak. Akan tetapi hukumannya apa? Dihukumi sedekah seperti sedekah yang lain. Ini setelah salat dan sebelum salat. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir, yang selanjutnya siapa yang menerima? Sebagian ulama mengatakan, Syekh Sa'ad As-Sasri dalam kitab beliau mengatakan itu adalah sama dengan mustahik zakat. Ada berapa mustahik zakat harta? Ada adalah 8. Oleh karenanya para hadirin sekali lagi maklumat, panitia di masjid yang berdiri sendiri itu tidak dihukumi sebagai amil, tidak dihukumi sebagai amil. Pernah kita sampaikan perkataan Imam dalam kitab fikih Syafi'i ya. Siapa itu amil? Orang yang diberikan tugas oleh pemerintahan. Oleh karenanya boleh tidak bagi mereka untuk mengumpulkan? Boleh, akan tetapi dihukumi sebagai wakil. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Selesai kita dari pembahasan zakat fitrah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.